Ku tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang ku kira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat. Hai dan halo. Hai, selamat datang di podcast Rifan Adiputra. Dimana lagi kalau bukan curhatan sebelum tidur. Karena aku ingin bercerita dan ingin curhat sebelum tidur. Dan untuk yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa ya, don't forget to use earphone to listen to my podcast. Hai, apa kabar kalian? Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya pada hari ini. Kira-kira hari ini kita bakalan ngebahas tentang apa ya? Oke, mungkin aku akan bercerita yang namanya cerita hidupku. Ya, gak kerasa ya waktu begitu cepat, menyiksakan kenang-kenangan indah dan dulu pernah terukir. Halo cerita indah yang tidak bisa diulangi kembali di masa sekarang. Ayah, ibu, mah, ya, sekarang anakku udah dewasa dan sudah besar. Sudah banyak sekali rintangan yang menghampiri, baik susah maupun senang. Mah, pendewasaan yang anakmu saat ini jalannya begitu berat dan hebat. Aku gak tahu bagaimana jadinya jika engkau tidak ada di sisiku menemaniku di masa pendewasaanku. Anak kecil yang dahulu seringkali membuat masalah. Anak kecil yang dahulu seringkali membuatmu marah. Anak kecil itu saat ini sudah besar. Aku yang bertumbuh besar. Sementara kalian yang beranjak menua. Kadang kalau diingat lucu sekali ya, masa-masa kecil dahulu yang dimainin begitu manis. Tidak memikirkan beban apapun dan hal berat lainnya. Yang ada di pikirannya ialah menghabiskan waktu di masa kecil dengan cara bermain. Dulu waktu kecil susah sekali dibilangin, sampai-sampai aku seringkali membuat kalian marah, membuat kalian sedih karena ulah aku. Tapi sekarang semakin aku tumbuh dewasa, aku pikir aku bisa mengurangi itu semua, tapi nyatanya sama aja. Maafkan aku ya, yang sampai saat ini aku masih sama saja berulah, membuat kalian marah, bahkan tak jarang membuat nangis. Aku memang tidak seperti anak lainnya. Ia dengan mudahnya nurut dan mau mendengarkan, dan aku selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik untuk kalian, menjadi anak kebanggaan kalian. Tapi aku minta maaf ya, maafkan aku yang sampai saat ini aku masih suka membuat kalian marah, kesel, atau bahkan menangis. Sempat insecure dengan masa depan. Apakah kau bisa dan apakah aku bisa sukses dan bisa membanggakan kalian? Kalimat itu yang selalu ada dalam pikiran hingga berputar-putar dalam ingatanku. Dan aku yang terlalu tidak percaya diri dan diriku sendiri pada diriku sendiri ini. Kalau suatu saat nanti aku bisa membahagiakan kalian, dan apakah nanti ketika aku sukses, apakah kalian masih berada di sisiku? Aku selalu meminta kepada Tuhan agar kalian
dapat menemaniku, hingga aku dapat melihat senyum bahagia di raut wajahmu. Dan aku akan bilang, Ma, Pa, Ayah, Ibu, anakmu yang dulu sering membuat marah saat ini udah menjadi anak yang dewasa, yang dapat membuatmu bahagia. Mungkin itu menjadi kalimat sederhana, namun kalimat itu menjadi kalimat yang indah untukku, yang dimana mungkin dulunya aku gak mau mendengarkan kalian. Justru aku malah bersikap seenaknya, melakukan sesuatu tanpa memikirkan bagaimana perasaan kalian. Aku yang terlalu egois sama diriku sendiri, dan bahkan untuk meminta maaf aja rasanya gengsi sekali. Terlebih untuk berbicara sayang. Sulit rasanya untuk mengungkapkan, walau sebenarnya dalam hati kecilku aku sangat menyayangimu. Ma, boleh aku bercerita tentang bagaimana kerasnya dunia saat ini yang sekarang aku jalani? Ternyata dewasa itu tidak selalu menyenangkan ya, Mah. Dulu Mama pernah bilang, kalau nanti sudah besar, kamu akan tahu bagaimana kerasnya kehidupan. Mungkin saat ini kamu belum merasakannya, tapi nanti ada waktunya kamu akan merasakan semuanya. Akan banyak kegagalan dalam kehidupan, akan banyak tangisan, dan setiap perjalanannya yang kamu hadapi, itulah bekal untuk kamu berproses menjadi sosok yang dewasa, yang kuat dan pantang menyerah. Dan sekarang aku merasakannya, Bu, bagaimana kerasnya kehidupan setelah dewasa. Menjadi dewasa itu tidak mudah ya. Dulu yang aku anggap menjadi dewasa itu menyenangkan, dan sekarang setelah ku beranjak dewasa tak lagi menyenangkan seperti bayanganku ketika kecil. Seperti selalu percintaan, yang dimana percintaan itu ia membuat awal luka itu dimulai yang semula terlihat baik tanpa luka. Setelah mengenal apa itu percintaan, luka itu pun dimulai. Mungkin dari yang perlahan kecil, lambat laun menjadi besar. Karena dalam proses pendewasaan akan ada banyak sekali orang-orang yang datang silih berganti. Kita akan bertemu dengan banyak orang yang berbeda, dan hal paling sakit ialah perpisahan. Semua orang tidak ada yang mau namanya perpisahan, tapi hal itu udah hukum alam. Jadi Tuhan berkehendak. Perpisahan memang hal yang paling tidak diinginkan oleh semua orang, yang dimana perpisahan akan selalu membuat luka yang begitu hebat. Namun aku teringat satu pesan dari ibu, yang dimana ibu berpesan. Ibu pernah bilang, selalu ada kehilangan dan perpisahan. Yang perlu dilakukan adalah bersiap. Namun sekeras apapun mengikhlaskan, tetap aja, meski telah lama kehilangan, itu menyakitkan. Mereka yang spesial berpisah tanpa pernah tahu alasannya. Mungkin benar, tidak semua pertanyaan disertai jawaban. Mungkin benar, tidak semua kisah ada penutupan indah seperti di buku cerita. Tapi aku percaya, takdir Tuhan itu akan selalu indah. Walaupun terkadang harus ada rasa sakit dahulu. Itu adalah sebagai cara Tuhan mengajarkan
kamu menjadi sosok yang lebih dewasa dengan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Ada seorang anak yang berharap tak pernah dilahirkan. Ada seorang anak yang membenci tumbuh dewasa. Ada seorang anak yang dipaksa memikirkan semuanya. Ada seorang anak yang membandingkan hidupnya dengan anak lainnya. Ada seorang anak yang membenci hidupnya. Setiap anak memiliki karakternya sendiri. Mereka memiliki jalan ceritanya masing-masing. Mungkin ada anak yang di luar sana beruntung. Ada juga yang kurang beruntung. Semua udah menjadi garis ketentuannya. Semua memiliki jalan cerita yang tersendiri. Hidup emang gak selalu bahagia kok. Roda kehidupan itu gak selamanya selalu di atas. Akan ada saatnya ia akan berputar di bawah. Anak yang ditinggal orang tuanya akan selalu kesulitan untuk menjalani proses pendewasaannya. Karena kenapa? Karena peran orang tua dalam hal terpenting yang dibutuhkan sang anak mungkin ketika diberi ujian dengan Tuhan mengambil orang tua kita, itu adalah hal yang paling sangat terhancur dan patah hati terhebat yang seorang anak. Anak yang telah ditinggal orang tuanya, baik ayahnya, ibunya, atau keduanya, bukan berarti anak tersebut lemah, bukan berarti anak tersebut lemah. Ketika hari-harinya sampai sekarang dengan baik, tandanya ia mampu bertahan walaupun dalam hatinya seringkali menangis. Melihat anak-anak lainnya memiliki keluarga yang lengkap, sementara ia tidak. Ortuku, apa kabar ya? Pasti bahagia di surga sana. Dan ketika rindu, hanya bisa mendoakan. Coba deh, sekarang kamu tutup mata kamu resapi pelan-pelan. Kalau kamu nangis gak apa-apa, keluarin aja. Ma, Pa, Ayah, Ibu, izinkan aku bercerita ya. Ternyata benar apa yang selalu kalian sampaikan kepadaku di waktu kecil mengenai proses pendewasaan, dan aku sekarang merasakan itu. Betapa berat dan hebatnya duniaku saat ini. Aku gak tahu bagaimana jadinya jika aku harus menjalin semua sendiri. Aku butuh kalian. Kalian adalah meta terbaik dalam hidupku. Sehat ya, Ma, Pa, Ayah, Ibu. Maafkan anakmu ini yang sampai sekarang masih menjadi beban untukmu. Maafkan anakmu ini, tidak seperti anak lainnya yang mungkin bisa menjadi kebanggaan. Aku memang bukan anak yang baik. Aku sering sekali membuat marah, sering membuatmu sedih. Bahkan tak jarang air matamu membasahi pipimu. Aku minta maaf karena pernah mengecewakanmu. Sementara engkau selalu berusaha membuat bahagia tanpa pernah mengecewakanku. Temani aku terus ya, Ma, Pa, Ayah, Ibu. Aku ingin melihat engkau tersenyum bahagia. Aku ingin kau bangga memilikiku, dan aku ingin membuktikan kepadamu aku bisa menjadi anak yang membanggakan. Dunia perlu tahu betapa luar biasanya engkau untukku. Ayah yang selalu bekerja keras, air keringat yang begitu deras, hanya karena ia ingin anak yang berhasil menjadi orang yang berguna untuk semua orang dan
untuk dirinya sendiri. Orang tuaku mungkin berbeda dengan orang tua yang lainnya. Keluargaku mungkin memang berbeda dengan keluarga yang lain, tapi bagiku mereka adalah pahlawanku. Mereka adalah orang-orang yang hebat dan mereka yang terbaik dalam setiap perjalananku. Maafkan aku ya, aku yang masih egois ketika meminta maaf. Aku yang malu untuk bilang sayang, tidak seperti kepasangan yang dengan mudahnya bilang sayang. Tuhan, tolong jaga kedua orang tuaku ya, agar mereka bisa menemaniku. Aku tahu, bahkan untuk seisi dunia pun tidak akan sanggup membayar yang sudah mereka korbankan untukku. Tapi akan aku berusaha agar aku bisa melihat kebahagiaan di raut wajah kedua orang tuaku yang beranjak tua. Dan untuk yang sudah ditinggalkan, kau harus percaya dan yakin kalau kau dan mereka tidak mudah-mudah pergi. Ia ada bersamamu, menemanimu, walaupun tak nyata. Mereka bangga melihatmu kamu bisa di titik sekarang. Aku tahu kok, kadang kamu suka iri. Gak apa-apa. Kebahagiaan orang lain itu berbeda. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok, gak perlu iri ya. Tuhan memberi ujian agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Jika nanti ada badai yang menerpa kembali, tugas kamu hanya bersiap. Ini bukan badai yang pertama untukmu, bukan? Kau pasti bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Sang Pencipta punya cara untuk menyampaikan pesannya, dan semua itu pasti ada alasannya. Ada anak yang dimana keluarganya tidak sedang baik-baik aja, atau bahkan memang sedang tidak baik-baik. Anak broken home misalnya, ia memiliki keluarga yang telah terpisah. Kalian punya nggak mempunyai teman atau orang terdekat kalian yang dimana ia adalah anak broken home? Bersikap bagaimana sikapnya dan bagaimana harus menyikapinya, bagaimana karakternya. Pasti keras kan? Anak broken home itu bukan berarti ia adalah anak yang tidak pantas untuk disayang oleh banyak orang. Ketika dan terkadang di balik sikapnya yang seperti itu, ada luka yang ia sembunyikan dengan rapat. Ada luka dalam yang dia sendiri aja sulit untuk menyembuhkannya. Lingkungan yang tidak baik ditambah keluarga yang tidak lengkap, itulah hal terberat yang harus dijalani oleh anak-anak yang memiliki keluarga yang tidak lengkap atau telah terpisah. Pembawaannya kadang selalu ceria, kehidupan semua orang tawanya yang kencang, dan ia selalu membuat orang sekitarnya tertawa. Justru ketika ia sedang sendirian, ialah yang keras tangisannya. Ia tak bisa menutupi kesedihannya di balik tawa yang keras di depan semua orang. Tidak semua orang mampu menutupi luka dengan tawa mereka. Depresi itu ada dan nyata ketika mereka sedang kacau. Hanya mereka ingin didengarkan, tak usah diberi terlalu banyak saran. Ketika ada anak yang bilang broken home itu lemah atau apapun itu, kalian ingat ya, jangan anggap remeh psikis. Seseorang psikis dan mental akan selalu dihajar habis-habisan oleh realita. Ujian terbesar menurutku yaitu ketiga keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak berteduh dari cobaan bagi deras air hujan, tapi malah membiarkan anaknya yang terseret banjir kekecewaan.
karena keegoisan mereka. Rumah adalah tempat paling nyaman. Mungkin perumpamaan itu tidak terjadi dalam kehidupanku. Terkadang kehancuran itu datang karena datang khawatir dinding lindung yang dibuat oleh orang tua. Ketika memang gak bisa memilih punya orang tua seperti apa, tapi kita bisa memilih mau orang tua yang seperti apa. Tidak mudah berada di titik ini. Tuntutan bahkan makian selalu aja datang. Dituntut untuk bisa bersikap dewasa. Diharuskan paham akan arti perpecahan. Dimaki dengan perkataan yang tidak mengenakan dan dijatuhkan dari berbagai perspektif negatif. Bukan aku yang meminta ini semua. Bahkan aku gak pernah berpikir perpecahan itu terjadi. Aku yang dituntut untuk menjalaninya. Kadang mengeluh, menangis, jatuh, rapuh, stres sudah menjadi kebiasaanku untuk melampiaskannya. Aku memang seperti ini, tapi itu hanya satu pandang aja. Lihatlah aku dari sudut pandang yang berbeda. Kalian tahu, butuh mental yang kuat untuk bisa berada di titik ini, dan tubuh yang kuat untuk menginjakkan kaki pada hari ini. Aku yang selalu ingin tersenyum, dan aku yang selalu tertawa. Aku juga ingin pintar menyembunyikan hal yang tidak perlu diperlihatkan. Inilah aku, anak yang dituntut melawan kerasnya kehidupan. Tuhan, kenapa aku gak bisa seperti anak-anak lainnya yang bahagia mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang adil? Aku juga ingin bahagia seperti mereka. Mereka hanya bisa berbicara tanpa pernah merasakannya. Jadi anak itu harus bersyukur memiliki orang tua yang lengkap. Itu kata mereka. Tapi kataku ya, aku bersyukur akan hal itu. Tapi apa kamu merasakan di saat kalian bersatu secara fisik, namun berpisah secara hati? Bagiku, tidak ada lagi kata kelengkapan di sana. Ma, Pa, Ayah, Ibu, aku sayang kalian. Tolong sayangi aku juga. Aku rindu definisi rumah yang sebenarnya. Menjadi tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Tapi yang selalu kurasakan ada lelah yang tiap kurasakan. Aku berada di rumah. Katanya keluarga tempat berkeluh kesah. Nyatanya Colgate tambah memberi luka. Tumbuh dari keluarga yang hancur bukan berarti tidak punya masa depan. Besar tanpa kasih sayang bukan berarti tidak memiliki hati. Itu hanya sebuah kegagalan, tapi bukan akhir dari kegagalannya. Dan bukan dari segalanya. Mungkin banyak anak-anak di luar sana yang memiliki problem beraneka macam. Mereka yang apa-apa selalu memendam sendirian karena mereka menganggap diam adalah cara terbaik ketika mulut tak mampu berbicara, dan menangis adalah cara terbaik untuk meluapkan semua ini yang dirasa. Ternyata seberat ini hidup tanpa bercerita kepada siapapun dan memendam sendirian. Mungkin sampai segini dulu podcast hari ini. Yang buat yang menceritakan boleh kok follow Instagram aku ya, dan join grup Telegram aku. Dan terima kasih yang udah mendengarkan sampai di titik akhir podcast ini. Dan jangan lupa untuk
bahagia walaupun itu sakit ujungnya. Dan jangan lupa untuk tersenyum walaupun itu pahit. Oke, saya pamit diri. Salam literasi. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah